Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Januar Sabil Ahmadi. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan yang relate dengan kehidupan saya tentang 12 prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbolik adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Contohnya, yaitu saya memberikan jempol kepada teman saya karena telah memberikan umpan yang baik pada saat saya bermain bola bersama dia. Lanjut yang kedua, yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya yaitu seperti saya yang sedang tersenyum berarti saya sedang merasa senang. Lanjut yang ketiga, komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Contohnya yaitu saya mencubit adik saya, bukan berarti saya benci terhadap adik saya, tetapi saya merasa gemas melihat adik saya. Lanjut yang keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Contohnya, saya sedang melakukan pidato atau bercerita di depan kelas dengan teman-teman saya. Lanjut yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Contohnya yaitu saat saya main bersama teman-teman saya, gaya berbicara saya tuh berbeda ketika saya di rumah. Karena kalau saya di rumah, saya lebih mengutamakan kesopanan dan kesantunan. Karena di rumah saya ada dua orang tua dan kakak saya. Jadi saya menerapkan itu supaya bukan terlihat, tapi agar suasananya menjadi baik. Lalu yang keenam, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Contohnya yaitu pada saat saya membuat salah atau kesalahan kepada kakak saya. Di situ saya langsung menjulurkan tangan saya dan meminta maaf, lalu salim kepada kakak saya. Lanjut, komunikasi bersifat sistemik. Terbagi menjadi dua, yakni sistem internal dan sistem eksternal. Contohnya, kakak saya yang melihat film yang membuat dia menjadi keluar air mata, menjadi menangis. Tapi menurut saya, film itu tidak begitu sedih. Jadi menurut saya, jadi ada dua persepsi yang berbeda. Lanjut yang ke-8, yaitu komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya. Contohnya sepupu saya yang sedang memperlangsungkan pernikahan. Hal tersebut tercapai karena dilatar belakangi usia yang sama atau memiliki pengalaman yang sama. Untuk yang ke-9, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Contohnya yaitu saat saya belajar bersama teman-teman saya menanyakan suatu materi yang saya tidak paham. Lalu teman saya menjawab apa yang telah saya pertanyakan. Lanjut yang ke-10, yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yaitu contohnya ayah saya tidak menyukai bisnis makanan karena menurut ayah saya bisnis tersebut tidak menguntungkan. Tetapi melihat mama saya, lalu ayah saya tersadarkan bahwa bisnis makanan itu bisa menguntungkan. Jadi ayah saya menjadi berubah pikirannya. Lanjut yang ke-11, yaitu komunikasi bersifat irreversible. Contohnya seperti saya melihat suatu kasus yang seperti teman saya menghujat guru saya dengan kata yang tidak pantas. Lalu tidak lama kemudian teman saya dipanggil oleh guru BK untuk ditindaklanjuti. Dan yang prinsip yang terakhir, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan persoalan atau konflik, karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contohnya yaitu seperti saya melihat konflik antar etnis yang disebabkan oleh ketidaksukaan pada pendatang yang menguasai ekonomi di tanah penduduk asli. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.